Halo semua, selamat datang lagi di channel YouTube Rafif. Kali ini mau nyoba format video baru ya, dan sekalian ngetes juga apakah cukup efektif untuk bisa menjadi sebuah konten daripada juga hasil lamunan saya atau hasil yang bergejolak di pikiran tidak menjadi apa-apa. Mendingan menjadi sebuah video atau menjadi sebuah tulisan. Nah, melalui video pertama ini ingin sharing sebenarnya ya bahwa sebenarnya kita itu berpotensi untuk menjadi content creator. Setiap kita itu berpotensi untuk menjadi seorang content creator. Kita mulai ya. Nah, kali ini judulnya adalah memaknai ulang content creator. Seringkali kita itu apalagi di hari-hari ini ya terjebak seolah konten creator itu hanya layak dipanggil seorang konten creator ketika dia adalah seorang influencer, artis, misalnya atlet atau apapun sebutlah namanya, selebgram dan lain sebagainya. Padahal saya kurang sepakat ya karena dalam konteks kita sebagai manusia saja kita itu kan memiliki konten gitu. Makanya nanti di materi ini, di video ini, saya akan coba sharing sebenarnya gimana sih konten creator itu bisa, eh, setiap dari kita itu bisa disebut sebagai dengan konten creator. Nah, kita mulai dulu dengan kata konten dan kata creator. Jadi, kalau teman-teman lihat ya, mengandung dua kata utama, yaitu kata konten, ya, kata konten dan kata kreator. Konten itu kita sebagai manusia itu kan mengandung banyak hal ya, mengandung apa yang kita nih ya, banyak hal ya, mengandung apa yang kita pikirkan gitu kan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami ya, dan setiap kita itu berpotensi untuk memiliki konten jelas ya. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan kita tanpa apa-apa ya, tanpa potensi apa-apa. Apalagi kalau misalnya sampai diketahui ya, jadi kelebihan kita apa gitu ya, kekuatan kita apa dan lain sebagainya. Ini kan konten semua nih. Makanya saya kurang sepakat kalau pada akhirnya konten creator hanya didefinisikan sebagai seorang influencer saja gitu. Padahal influencer itu hanyalah posisinya tuh, influencer itu adalah di sini ya, outputnya ya gitu. Dia tuh hanya salah satu dari sekian banyak output yang ada. Kan bisa aja misalnya nggak harus menjadi influencer, misalnya menjadi seorang penulis, writer gitu ya. Engineer misalnya, insinyur ya, atau dulu insinyur namanya, sekarang kan apa istilahnya, lulusan teknik lah ya. Atau apapun itu, atau bisnismen dan lain sebagainya. Makanya ini hanyalah output gitu. Itu dari kata konten. Kemudian di kata kreatornya sendiri, bahwa berarti setiap manusia itu berpotensi untuk meng-create something. Meng-create something semua hal ini ya. Dan kita ini adalah manusianya, ini humannya gitu. Jadi bukan berarti juga harus selalu menjadi influencer, harus menjadi artis, tapi udah dari sananya gitu. Kita itu kreator gitu. Makanya di sini saya ingin mencoba mendefinisikan ulang, makanya yang namanya konten kreator itu seharusnya ya bisa memberikan pengaruh yang baik gitu ya, dan memberikan efek yang signifikan untuk
Ya misalnya untuk dunia ataupun untuk minimal lingkungan sekitar kita gitu. Apapun bentuknya misalnya outputnya adalah misalnya kita kita pada akhirnya menjadi seorang campaigner gitu ya yang mengkampanyekan sesuatu misalnya untuk tidak buang sampah sembarangan, kelola sampah dengan baik dan lain sebagainya itu kan juga part of the content creator. Makanya bahkan setiap harinya kita itu adalah mengkonsumsi konten dan nge-producing konten. Cuman masalahnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa hal itu tuh adalah sebuah content creator gitu. Makanya eh, singkat cerita ya, saya punya keyakinan bahwa setiap dari diri kita adalah seorang content creator. Dan setiap kita berpotensi untuk bisa create dari konten diri kita. Sehingga kayaknya nggak mungkin ya ada seseorang yang merasa saya nggak punya bahan nih untuk bisa di-create gitu. Yang ada adalah belum banyak melatih eh, dan belum mencoba mempekakan terhadap apa yang terjadi pada kehidupan kita sebenarnya. Jadi per hari ini pun saya masih banyak belajar ya gimana caranya punya sentuhan-sentuhan untuk eh, setiap harinya konten dalam hidup saya itu bisa saya create. Yang pastinya menjadi apa? Menjadi sebuah karya gitu. Dan karya itu biasanya muncul dari pikiran dulu ya, di mana pikiran biasanya menghasilkan yang namanya ide. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas sedikit apa sih ide itu dan bagaimana sih ide itu. Begitu. Dan kemudian iklan sedikit ya, saya rencananya mau bikin sebuah coaching, belum tahu bentuknya apakah workshop atau misalnya training yang akan diselenggarakan oleh saya sendiri nantinya ya. Saya pengen bantu teman-teman, pengen coba bisa create sebuah produk dan teman-teman mudah-mudahan bisa hidup dari karyanya gitu. Saya pun lagi belajar ya bagaimana caranya saya hidup dari karya. Yang bisa saya sampaikan adalah saya akan bisa menemani progres perjalanan teman-teman untuk berkarya. Ya, walaupun masih coming soon, tapi boleh minta masukan kira-kira nanti enaknya workshopnya atau misalnya coachingnya mau seperti apa. Bisa langsung hubungi juga tadi ya di via email dulu atau nanti mungkin di webnya langsung aja ada kontaknya juga mau coachingnya bentuknya seperti apa. Coming soon, mudah-mudahan segera ya eh, diluncurkan di tahun ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau suka sama video kayak gini, boleh kasih komen. Dan kalau misalnya ada masukan, sebaiknya formatnya seperti apa, boleh juga kasih tahu di komen. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.